Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini, di Senin yang awal mula kita, awal pekan kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan kita yang mestinya Sabtu pagi kita pindahkan ke Senin pagi. Hal ini bertujuan agar teman-teman semua bisa hadir karena sudah masuk ke jam mata pelajaran gitu kan. Kalau hari Sabtu mungkin kita udah kebiasaan dari SD mungkin yang di Alfida Sabtu adalah weekend gitu. Jadi karena lihat selama pembelajaran di Reklisten di hari Sabtu teman-teman banyak yang alasannya karena memang alasan syar'i ya mungkin pesta, kemudian pulkam, ataupun berkumpul sama keluarga, jadi sekolah pindahkan hari Senin. Dengan harapan nggak ada lagi alasan buat nggak mungkin kan pesta hari Senin atau apa gitu. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sudah 15 orang yang hadir, semoga sisanya menyusul. Baik teman-teman semua, kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar menambah berkah kegiatan kita pada pagi hari ini, Ustazah persilakan yang ingin memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, dari 15 peserta. Silakan. Langsung open mic-nya aja ya. Dibuka mic-nya, kemudian langsung dipimpin teman-temannya. Ayo. Silakan. Ada 15 orang ini ya. Ad-du'a qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Bil Islami dinah. bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma. walhamdulillahi Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min ahlin nar. Amin. Salimna alal ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, terima kasih. Kita tanpa memperpanjang mukadimah lagi, sudah jam 7.42. Kami persilakan untuk Ustazah Eka Yulita menyampaikan diri listen pada kegiatan pagi hari ini. Baik, sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Ustazah pengen lihat wajah-wajahnya pagi ini. Kita open kamera ya semuanya ya. Oke. Ya. Silakan open kameranya semua. Ustazah pengen lihat ya Yara, Arliza. Dela, sehat Dela? Alhamdulillah sehat dah. Dela di mana, Nak? Di Bengkulu? Mana yang lain? Sarla. Nah, Sarla udah seger kan? Oh. Sudah cerah wajahnya. Yang lain Wanita, mana? Fatimah. Belum kelihatan nih. Nah, Indah. Fatimah juga. Keren background Fatimah ya. Fatimah di mana ya? Fatimah lagi liburan. Iya. Mana yang lain nih? Konita, Indah, Nurul. Ayo, kita open kamera dulu. Indah Sawitri, Zahra. Mana Zahra nih? Zamla, Ai, Alira, Juwita, Naura, Nur Azza, Tesya. Ayo, sebelum buka semua, nah Juwita udah kelihatan juga. Naura juga. Udah mandi belum?
Mukena Ustazah. Ayo teman-teman. Seperti yang lainnya, Ayo, yang lainnya udah sportif nih pada buka kamera. Yang lainnya juga biar kelihatan. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, Ustazah Diana, tatap muka. Mungkin belum hafal. Ustazah Diana udah hafal belum? Paling yang hafal yang MQ sama Ana, Bapak itu. Kalau yang di atas, Ya. kayak Arliza, lihat Arliza kan. Jadi biar saling kenal ya. Kan kita belum pernah ketemu langsung ya. Mungkin pernah kemarin-kemarin, cuma udah lupa. Masih kelas 10, masih kelas 11 kan? Masih imut-imut. Sekarang tetap imut-imut ya. Makin cantik, Ana udah ngerti. Zahra kenapa cemberut, Zahra? Oke. Fadila, Juwita, Naura, Zamla, Konita. Yang lain? Aisyah, Indah. Afazah. Izin kamar mandi bentar, Zah. Oke. Zizi belum buka kamera, udah mau ke kamar mandi. Cimuka dulu. Cimuka dulu. Tesya. Nurul mana Nurul? Indah. Indah satu lagi mana? Tadi udah Indah Sawitri tadi. Oh, udah tadi. Tutupnya lagi. Tutup lagi. Nurul malu-malu. Kita lagi nggak PTS ya Ustazah, jadi nggak apa-apa buka kamera ya. Iya. Wipernya nggak dibuka kok, jadi kameranya nggak ketutup. Ayo. Habis open kita screenshot dulu. Iya, udah nggak jarang udah nih lama kita. Ya. Nggak ada foto-foto kelas gitu kan. Foto virtual. Kalau di zamannya sebelum pandemi, kalau ada acara-acara, ada kegiatan-kegiatan tuh yang paling ditunggu-tunggu tuh foto-fotonya ya. Iya. Sebelum mulai atau setelah mulai itu biasanya udah penuh tuh kameranya, HP-nya tuh. Ayo, 4 lagi. Open dulu ya, kameranya. Teman-teman. Udah. Zizi udah balik belum? Nah, Indah udah kelihatan. Aisyah mana ini? Yara mau kemana? Fi amanillah ya, hati-hati di jalan. Mau kemana Yara? Nah, Aisyah udah kelihatan. Oke, sudah siap berpose? Kita foto dulu. Ini pintar. Nurul, Zizi, Aldira. Nah, ada yang mau ikut foto di sana. Ada Ziza. Ada Aziza, di sini ada Zizi. Ya, kita Ziza foto dulu ya. 1, 1, 2, 3. Oke. Nanti saya kirim ke grup WA-nya. Sekarang mati. Di sini dulu. Oke. Udah mulai. Baik. Oke, jazakumullah teman-teman untuk yang sudah bersiap dari pagi ya. Sudah standby dari pagi untuk memulai aktivitas kita. Sebentar, ada gangguan. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kalau kayak gini kan jelas kelihatan muka-mukanya. Apa kabarnya nih?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat semua ya? Di rumah Baik, sehat Zah. semua keluarganya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sehat itu salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Tidak semuanya mungkin bisa berada pada kondisi seperti kita gitu ya. Ada yang mungkin sekarang sedang di rumah sakit gitu ya, ada yang kondisi fisik sedang menurun gitu ya. Banyak di luar sana mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain itu apalagi dalam kondisi sekarang ya, dalam situasi seperti ini gitu. Banyak sekali yang kita dengar kabar-kabarnya yang membuat kita tuh khawatir, membuat kita takut gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Jadi kita syukuri itu kesehatan itu dengan dia melakukan aktivitas. Jadi tidak dengan santai, dengan main-main gitu ya. Kita bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita adalah seperti ini. Kita lakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin orang lain tuh cemburu ya, iri gitu ya. Kita bisa beraktivitas. Nah, sementara kita yang bisa beraktivitas malas-malasan. Mudah-mudahan di sini tidak nanti bisa dilihat dari wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah calon pemimpin masa depan yang semangat-semangat dan ceria-ceria ini ya, insya Allah. Baik teman-teman, pada hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan Ustazah Diana, kita akan mulai mengubah jadwal kita ya, karena kita lihat kemarin di hari Sabtu itu banyak kendala gitu ya, banyak izin karena memang hari Sabtu itu kita maklumi juga sebagai weekend gitu ya. Jadi Sabtu Minggu tuh biasanya ada undangan gitu ya, ada agenda keluarga kayak gitu ya. Walaupun kita ngambilnya di pagi hari, kadang-kadang ada juga yang melakukan agenda-agenda itu dari pagi gitu, sehingga kita ambil jadwalnya di hari Senin. Nah, harapannya dengan perubahan jadwal, karena ini juga sebenarnya di hari Senin itu sudah masuk ke jam sekolah, diharapkan teman-teman hadir, gitu ya, seperti kita belajar biasa pada hari Senin. Tetapi di jam upacaranya kita ganti dengan kegiatan ini. Kalau upacara kan mungkin tidak terkontrol, orangnya banyak, gitu ya. Apa yang disampaikan di upacara itu mungkin ada yang dengar, ada yang enggak. Tapi kalau lingkupnya lebih kecil-kecil kayak di kelas, itu harapannya lebih dengar gitu dan lebih memahami apa yang disampaikan. Oke, kita masuk ke nah, foto tadi deh. Ya. Kita masuk ke pembahasan kita seperti biasa ya, seperti yang sudah pernah disampaikan dari awal-awal dulu. Yang kita bahas di pertemuan ini adalah tentang 7 habits, 7 kebiasaan yang baik ya, yang dilakukan oleh orang-orang dan membuat keberhasilan dalam hidupnya. Nah, kita ambil kebiasaan baiknya itu gitu ya. Kan ada ininya juga ya. Biasanya guru terbaik ya, guru terbaik itu adalah pengalaman. Nah, kita ambil pengalaman-pengalaman dari orang itu gitu ya, ternyata terangkum dalam 7 habits ini. Kemarin kita sudah melalui 2 bab besar ya. Bab yang pertama itu paradigma. Di awal sekali kita belajar tentang paradigma, cara pandang, bagaimana kita memandang sesuatu. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang habit yang pertama, ya. Sudah mulai pembiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama. Ada yang masih ingat kebiasaan pertama? Habit 1 kemarin apa judulnya? Atau apa nama habitnya? Be proaktif, ya. Menjadi proaktif. Nah, yang kedua, kalau yang kemarin sudah pernah lihat-lihat pohonnya, ada yang tahu habit yang kedua apa judulnya? Apa namanya? Cycle control. Habit kedua? Cycle control. Oke, kita lihat. Nah, habit kedua itu adalah begin with the end in mind, ya, atau memulai dengan tujuan akhir. Nah, kita lihat. Jadi di bawahnya ada kata-kata itu diusahakan dari buku kalian. Define your mission and goals in life, ya gitu ya. Jadi memulai dengan tujuan akhir. Di sini ada 2 lesson.
lesson 9 dan 10 kita akan pelajari pada hari ini. Kita lihat lagi posisi habit-nya. Nah, ini pohon 7 habits kemarin ya. 7 kebiasaan baik itu terangkum di dalam pohon ini. Kemarin kita masih lihat, kita masih berada di akar, masih di bawah, ya, masih di habit dasar, habit supaya kita mencapai kemenangan pribadi atau kemarin private victory ya, habit the end in mind. Nah, udah naik dikit. Jadi setelah kita proaktif, ada lagi nih habitnya, ada lagi nih yang harus dilakukan ya, supaya tercapai nanti kemenangan pribadi. Yaitu yang kedua, begin with the end in mind. Saya sering menyebutkan end in mind. Kalau pas pembelajaran kita tuh biasanya di awal-awal saya bilang, nah end in mind-nya adalah gitu ya. End in mind-nya adalah gitu ya. Nah, di sini kita pelajari end in mind itu apa sih gitu ya. Jadi begin with the end in mind itu maksudnya memulai begin. Nah, segala sesuatu itu kalau nggak punya tujuan, biasanya males kita mulai, males kita lakukan, benar nggak? Oke, Yara mau kemana Yara? Kita sedikit berbeda dengan teman, maka mungkin kita akan berusaha. Yara mau kemana? Mau ngurusin KTP, Zah. Oke, nah tuh ya. Coba kalau Yara nggak punya tujuan pergi-pergi, ya mungkin nggak mau dia pergi, ngapain gitu ya. Tapi karena tahu dia tujuannya mau ngurusin KTP, ya, dan KTP-nya mungkin penting untuk dia, gitu ya, makanya dia pergi, gitu. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tujuan akhir kita seperti apa. Tapi kita awali dulu. Sebelum kita mencapai atau kita mengetahui tujuan akhir kita apa, ada pendorongnya dulu gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dulu. Nah, yang pertama adalah super strength di sini ya. Di super strength ini yang akan kita pelajari ya, di sini kan muncul end in mind, tujuan akhirnya ya. Yang pertama, mengapa sulit menerima perbedaan, kemudian mengapa penting menghargai kelebihan kita, dan mengapa kelebihan kita itu membantu kita mengembangkan masa depan. Nah, di sini dulu. Biasanya, kalau kita mau mencapai tujuan akhir, supaya tujuan akhir itu kuat, ya, itu harus diawali dulu dengan kita tahu, ya, kelebihan kita tuh apa. Kita punya kekuatan apa, ya. Makanya tadi diawali dengan super strength. Ya, kekuatan super kita apa sih, gitu ya. Nah, itu yang membantu kita biasanya menemukan tujuan, ya, menemukan masa depan kita nanti mau kemana. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di super strength ini, di end in mind itu, ya, mental creation precedes physical creation, atau di situ maksudnya penciptaan mental itu mendahului penciptaan fisik, ya. Maksudnya apa sih? Ya, penciptaan fisik itu adalah action kita, ya, yang kita lakukan, langkah-langkahnya, gitu ya. Nah, mental creation-nya, penciptaan mental itu adalah visualisasinya dulu, gambarannya dulu. Nah, biasanya yang terjadi itu seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, kita punya perencanaan kita matang, melakukannya pasti lebih enak, ya. Nah, tetapi mungkin ada juga orang yang spontan. Begitu ada sesuatu, oh langsung melakukan ini, ya. Bisa jadi, dan spontan mungkin bagi orang itu juga mungkin bagus gitu, tetapi tidak selamanya. Akan kalah juga dengan segala sesuatu yang mungkin sudah terkonsep. Walaupun tadi ya, walaupun sudah terkonsep belum tentu nanti terjadinya seperti itu kan. Kita kembali lagi, kita percaya bahwa segala sesuatu itu Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Nah, tetapi dengan adanya visualisasi, gambaran, kita tuh lebih tertata langkah kita. Oh, misalnya kelas 12. Mau kemana sih sekarang tujuannya? Ya, kalau belum ada tujuan, belum tahu mau ke kampus mana, belum tahu mau kuliah apa, makanya mungkin yang terjadi sekarang sama kita, gitu ya. Ya belajarnya mungkin males lah nanti aja, besok aja, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terkonsep, sudah tahu dia
setelah ini mau ngambil kuliah, misalnya jurusan kedokteran tuh, yang favorit tuh biasanya kedokteran. Atau kalau di sini apa ya, yang favorit? Nah, atau ada temennya lulus ini saya mau masuk STAN, ya. Nah, kalau sudah ada, dia pasti udah mulai tuh, sudah mulai merancang. Berarti saya ini harus belajar. Oh, STAN itu tesnya ini nanti, soal-soalnya tentang ini. Nah, saya harus cari nih soal tentang ini, gitu ya. Sudah mulai. Berarti saya sediakan waktu nih. Kayaknya kalau misalnya Senin nggak bisa, misalnya harus hari Sabtu, gitu ya. Atau ada nih lesnya misalnya. Lesnya tuh setiap hari Rabu. Nah, pasti di hari Rabu tuh dikosongin waktunya. Karena kita mau les, gitu ya. Kenapa kita mau les? Karena kita tadi udah punya tujuan akhir. Kita sudah tahu terakhirnya tuh kita mau capai apa. Nah, kita menyusunnya dalam visualisasi atau gambaran-gambaran. Saya harus begini, saya mau begini, saya akan begini, saya akan begini. Gitu. Sehingga nanti action-nya ya itu tertata. Tapi ada juga tadi seperti yang saya bilang, ada juga memang orang-orang yang tipe-tipenya mungkin spontan. Nanti aja pas ada kegiatan, saya langsung gini. Ya, itu bisa berlaku untuk orang yang mungkin panjang akal gitu ya. Pada saat kayak gitu dia langsung tahu, oh saya harus gini gitu. Tetapi kalau kita misalnya tidak kurang panjang akal gitu ya, masih agak lama dulu loading misalnya mau ngapain, mendingan kita bikin dulu ya mental creation-nya, atau kita ciptakan dulu, penciptaan mentalnya kita buat dulu, sehingga nanti physical creation-nya atau penciptaan fisiknya tuh kita tahu mau ngapain. Nah, itu dia mind-nya nanti ya. Jadi, nah di sini nih, Saza bantu ketik. Kalau Saza mau tanya, apa sih yang akan kalian ubah dari diri sendiri? Misalnya gini, kita memang tidak boleh ya sebenarnya berandai-andai, tapi misalnya kita diberikan kesempatan, kita dikasih, kita boleh misalnya mengubah diri kita. Apa sih yang mau kita ubah? Coba pikirkan. Apa sih yang pengen kalian ubah kalau misalnya kita punya kesempatan untuk mengubah diri kita? Silakan disebutkan atau diketikkan di chat. Nanti Ustazah bantu ketik di sini. Boleh? Misalnya fisik, misalnya pengen cantik atau apa gitu ya, boleh, silakan, kan bebas, nggak ada yang salah. Seperti yang Ustazah pernah sampaikan, setiap pertanyaan di sini nggak ada yang salah. Ya. Silakan, kalau kita punya kesempatan untuk mengubah diri kita ya, bukan orang lain, kita aja pokoknya. Oke, lebih rajin ibadah. Nah, silakan. Ada lagi yang lain? Ustazah ketik di sini. Perilaku. Oke. Rajin ibadah, perilaku, mengubah kebiasaan jelek. Oke, masuk perilaku ya. Contoh perilakunya di sini dibuatnya malas belajar. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, perilaku. Ada yang lain? Selain perilaku, kontrol emosi. Oke, silakan teman-teman. Langsung mau ngomong boleh juga. Open aja mic-nya. Sungguh-sungguh dalam hal apapun. Oke. Memperbanyak amalan, masuk ke sini ya, rajin ibadah, memperbanyak amalan, dan memperdalam ilmu. Juga menjauhi lingkungan yang kurang baik. Menjauhi lingkungan yang kurang baik. Oke. Lagi? Ada lagi? 2 lagi? Banyak juga boleh, lebih juga boleh. Ini ada yang 2 tadi, perbanyak amalan, silakan. Yang lain. Nggak masalah ya, apapun yang pengen diubah. Kita mungkin udah bagus semua mungkin, tapi misalnya merasa minder, nggak percaya diri, nah padahal udah bagus semua, berarti pengen ngubah itu mungkin ya, pengen jadi lebih
pede. Bisa juga pemikiran. Mengubah pemikirannya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Pemikirannya mungkin mungkin belum dewasa lah atau apa gitu ya. Boleh ya pemikiran. Nggak apa. Udah umur berapaan sih nih? 17 18 ya? Kelas 3 nih ya. Iya. Udah pada punya KTP biasanya ya Zadiana ya. Tuh kayak Yara tadi udah mau ngambil KTP tuh 17 berarti. Pemikiran, lebih open minded. Oke, yang maksudnya pemikiran tadi ya. Oke, satu lagi. Terakhir. Kita mau lihat. Ada nggak sih yang di sini ternyata nggak pede karena dia merasa nggak cantik, misalnya. Merasa dia pendek misalnya, hitam misalnya, ya, atau fisiknya merasa tidak sempurna. Ada nggak sih di sini yang seperti itu? Ya, ada yang merasa gemuk misalnya, ya. Berat badannya belum ideal, pengen diet, pengen kurus. Ya. Nah, boleh dituliskan di sini. Lebih kritis ada di sini. Lebih kritis dan percaya diri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Saya baca lagi tadi, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, waktu ya. Bagus ya. Nah, jawabannya seperti ini ternyata ya. Ternyata ada ya, kalau kita dikasih kesempatan untuk mengubah, ternyata ada ya yang pengen kita ubah gitu. Mungkin di luar itu tadi, seperti tadi ada yang menyebutkan pengen kurus tuh, berat badannya pengen ideal ya. Terus ini juga pola hidup sehat, boleh ya seperti itu. Nah, ternyata kita seperti itu ya. Mungkin ada juga tetapi tidak dituliskan. Apa-apa sih sebenarnya, mungkin karena malu. Ini pada private kok chatnya, jadi nggak usah sebutin namanya dan kita nggak tahu siapa yang chat itu ya. Nah, pokoknya ada tertulis di sini. Nah, jadi boleh kita menyampaikan. Nah, dari sana tuh kita bisa lihat sih sebenarnya bahwa ternyata ada apa ya, sebagai manusia itu selalu ada rasa tidak puas. Ya. Kita tuh pengen berubah gitu, pengen mengubah sesuatu dalam hidup kita, apapun itu bentuknya ya. Mungkin ada juga yang pengen kayak tadi pengen kurus, pengen kelihatan lebih glowing. Biasanya anak-anak remaja seperti itu ya, Ustazah Diana. Terus apa lagi ya? Itu tadi bahasanya biasa itu terkait fisik ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nggak pede kalau misalnya kayak gini bentuknya gitu, Zah. Nggak pede misalnya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nggak pede karena merasa misalnya dibanding teman-temannya dia yang paling pendek, paling kecil misalnya. Ya. Atau dibanding teman-temannya dia yang paling gemuk misalnya. Mungkin, ya. Ada mungkin yang seperti itu. Nah, kita lihat ada cerita si Katrina. Ada yang mau bacain? Katrina, pendapat dari seorang remaja. Dia remaja berusia 16 tahun. Ya, nggak jauh-jauh lah sama kalian ya, 16, 17 gitu ya. Nah, dia punya pendapat seperti ini, Katrina ini. Ada yang mau bacain? Silakan. Open mic-nya aja, langsung baca. Siapa aja? Bebas. Naza. Oke, silakan. Katrina, seorang remaja berusia 16 tahun berpendapat. Begitu banyak orang, terutama remaja, sangat ingin menyesuaikan diri, tapi mereka tidak menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar penting adalah orang yang menyukai mereka apa adanya. Mantap ya, Cie, gitu ya. Jadi benar nggak sih apa yang Katrina bilang? Benar. Benar ya. Jadi sebenarnya banyak yang kita pengen. Benar nggak kalau saya tanya sekarang, banyak sih yang pengen menyesuaikan diri, pengen berubah gitu, pengen tadi ya seperti yang tadi disebutkan ya, secara jujur ada nggak sih yang kadang-kadang tuh pengen coba saya tuh lebih tinggi misalnya,
coba lebih putih gitu biar bisa gabung sama komunitas-komunitas itu misalnya ya. Mungkin banyak atau pengen tadi saya tuh pengen lebih apa namanya pemikirannya lebih open minded tadi supaya bisa diterima di kelompok itu misalnya ya. Nah, banyak mungkin kita yang merasa seperti itu dan akhirnya kita pengen menyesuaikan diri dengan orang-orang itu. Intinya kita tuh mengubah diri kita gitu ya. Mengubah diri kita karena sesuatu, karena orang lain. Karena pengen gabung sama kelompok itu, akhirnya saya kayak gini. Ya, nah mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Dan mungkin hal-hal yang apa ya, lumrah terjadi lah di masa remaja. Gitu. Karena masih pengen mencari jati dirinya seperti apa. Gitu ya. Nah, ternyata tetapi kata Katrina di sini, mungkin dia sudah merasakan gitu ya, sehingga dia berpendapat seperti ini ya. Tetapi katanya orang-orang yang berubah tadi, yang pengen kelihatan lebih baik tadi karena misalnya gabung sama temennya seperti itu, karena pengen masuk kelompok itu, karena pengen diakui, pengen dianggap tadi, itu mereka sebenarnya nggak sadar bahwa satu-satunya orang yang benar-benar penting itu adalah orang yang menyukai mereka apa adanya. Maksudnya di situ sebenarnya mereka berubah seperti itu, gitu ya. Itu tuh tidak membuat kita tahu yang paling menganggap kita ini orang paling penting itu siapa. Kenapa? Karena kita bersembunyi di balik itu tadi ya, perilaku-perilaku yang sebenarnya itu bukan kita, gitu. Ya, kita tuh sebenarnya nggak kayak gitu misalnya. Kita tuh sebenarnya misal di kelompok supaya masuk kelompok ini harus centil misal. Sebenarnya kita nggak centil gitu ya. Tetapi karena kita pengen masuk kelompok itu kita harus centil. Ya udah kita centil gitu misalnya ya. Sehingga orang-orang yang suka tuh ya cuma suka karena centilnya kita aja gitu ya, bukan suka karena diri kita gitu. Kita yang sebenarnya tuh seperti apa, kita nggak tahu orang itu benar-benar suka atau tidak gitu. Nah, makanya pernah siapa ya kalau nggak salah Sayyidina Umar ya pernah ditanya, pernah dibilang teman dia tuh sangat banyak gitu. Terus dia bilang, nanti saya hitung teman saya waktu saya lagi apa namanya punya masalah gitu ya dalam musibah gitu. Jadi dia baru mau ngitung temannya pada saat itu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi teman-temannya itu baru kelihatan nanti ketika kita dalam kondisi terjelek kita. Itu baru kelihatan teman kita di mana. Biasanya seperti itu. Kita sakit, siapa sih yang peduli kita pas kita sakit? Nah, kelihatan tuh teman-temannya ya. Kita lagi sedih, kita lagi terpuruk, itu kan kondisi-kondisi yang jelek ya, bukan kondisi baik kita. Nah, di situ malah kelihatan siapa sih teman sejati kita. Jadi, kalau kita berubah karena orang lain, karena sesuatu yang apa ya, bukan karena diri kita memang pengen berubah, itu nggak akan bagus hasilnya gitu ya. Jadi boleh tadi teman-temannya pada bikin kayak gini. Nah, pengen jadi rajin ibadah, tapi rajin ibadah siapa nih? Apa nih kriteria? Maksudnya tuh apa sih yang mendorong dia pengen rajin ibadah? Bukan karena pengen dibilangin, rajin ya gitu kan, gitu ya. Bukan biar dibilangin sama ustazah, wih anak ini soleha gitu. Bukan ya. Nah, itu ya yang harus jadi kuncinya. Perilaku malas belajar. Ya, pengen berubah jadi rajin belajarnya supaya apa? Supaya diri kita sendiri dong. Kita pengen rajin belajar karena pengen mungkin nanti mau dapet kampus ini, pengen masuk ke jurusan itu. Nah, bukan karena pengen dibilangin rajinian sekarang misalnya ya, bukan seperti itu. Karena kalau cuma kayak gitu sementara pas waktu orang bilang aja misalnya si siapa ya lagi rajin sekarang. Nah, waktu itu dibilangin, rajinian sekarang. Besok-besok nggak dibilangin lagi. Nah, besok-besok nggak mau belajar lagi. Nanti gitu jadinya ya. Padahal kita pengen perubahan-perubahan itu permanen. Perubahan yang baiknya ya, perubahan yang baik itu permanen di diri kita. Bukan cuma karena sehari dua hari dibilangin. Nah, makanya tadi Zaza tadi malam bilang ya, kita tuh cuma bisa menggerakkan aja gitu. Cuma bisa, ayo gini, kita gini-gini gitu ya. Tapi yang melakukan, yang mengerjakan itu fisiknya kita ya, kita masing-masing. Nah, itu nggak bisa diperintahkan kalau yang itu ya. Kita yang memerintahkan diri kita. Ustazah bisa bilang, ayo Yara, pagi-pagi mandi. Nah, kalau Yaranya badannya nggak mau gerak,
itu nggak akan bisa mandi ya. Itu. Jadi Ustazah Diana itu cuma bisa bilang aja, Zizi pagi-pagi tuh sarapan dulu misalnya. Tapi kalau Zizinya nggak mau sarapan, badannya nggak mau digerakin buat sarapan, nggak akan sarapan Zizinya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lihat di sini apa sih yang bikin kamu tuh unik. Tahu unik ya? Berbeda lah. Bukan cuma kelebihan. Kita mau lihat keunikan kita masing-masing ya. Nah, silahkan teman-teman buka browsernya. Boleh kalau buka browser mati dulu kameranya nggak apa-apa. Buka browsernya, ketik student.desmos.com. Kita mau main, kita mau game ya. Buka student.desmos.com. Nanti masukkan kode NUUDJB. Student.desmos.com, buka ketik kodenya NUUDJB. Nah, di situ sudah ada pertanyaan. Kalau yang sudah masuk ya NUUDJB, silakan tuliskan satu kelebihan unikmu di sini. Ustazah mau jelasin kelebihan unik maksudnya. Sesuatu Ustazah, yang mama aku kodenya aja. Oke, Ustazah ketik di chat. Oke, Zah. Makasih, Zah. NUUDJB. Nah, kodenya ada di chat ya. Maaf. Belum di everyone. Nah, dah. NUUDJB. Tadi student.desmos.com. Ya, jadi di situ teman-teman boleh tuliskan kelebihan unik. Saya jelasin lagi. Kelebihan unik maksudnya apa? Pikirkan apa sih yang kalian punya, ya. Bukan cuma kelebihan ya, bukan cuma misalnya saya pinter, bukan cuma seperti itu. Saya pinter gambar, pinter nulis, nah bukan yang seperti itu juga. Gitu ya. Tetapi apa sih yang bikin kalian berbeda? Boleh juga kelebihan unik itu misalnya gini. Saya nih orangnya cerewet misalnya, ya. Cerewet tuh bisa jadi kelebihan, ya. Kalau maksud cerewet tuh yang kayak gimana? Nanti kita tinggal arahkan cerewetnya seperti apa, ya. Nah, tuliskan aja 1 atau 2 kata yang misalnya kalau itu tuh ditulis, itu akan menggambarkan diri kita. Boleh tadi kayak tadi cerewet, langsung tahu. Oh, kalau cerewet tuh si A misalnya, ya. Terus misalnya ramah, gampang senyum. Nah, itu juga bisa. Oh, kalau yang ramah tuh misalnya si B. Kalau yang gampang senyum itu ternyata si C misalnya, ya. Nah, kita tuliskan di situ. Tuh nama-namanya nggak ada kan? Oke, nanti kita lihat. Kita share screen ya. Oke. Nah, udah muncul. Silakan menulis teman-teman. Bebas. Baru 10 yang masuk. Ada yang cerewet, jahil, hobi makan. Oke, ramah, makan terus. Ternyata apakah ini terjadi semenjak PJJ? Makan terus atau memang dari dulu? Kita tanyakan nanti. Ramah, murah senyum, suka olahraga, konsisten. Oke. Cerewet, main game terus. Oh, tidur. Main game, tidur. Oke. Ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramah. Nggak apa-apa, tuliskan aja, nggak usah ragu-ragu. Bilang, pinter baca puisi. Nah, pinter bahasa Inggris, misalnya. Ya. Atau itu kelebihan ya, pinter bahasa Arab misalnya, ya. Boleh tuh ditulis tuh di sini, ya. Terus apa lagi ya? Suka olahraga, suka ke mana? Oke, bahasa Arab.
suka menulis, misal ya, suka bikin cerpen, ya, pandai bercerita, ya, mungkin ada yang seperti itu, silakan. Nah, dituliskan di sini, suka ketawa, berbahasa Arab, oke, kita teruskan ke bawah. Careless outside, overthinking inside, ya, siapakah ini? Kita lihat. Oke, suka melihat detail sikap orang lain. Nah, iya mungkin ada yang kayak gitu ya. Ada yang peduli, ada yang care, peduli. Misalnya dia suka mengamati orang lain, misalnya, ya. Sehingga dia tahu, oh orang ini karakternya seperti ini, orang ini kayak gini sifatnya, ya. Boleh? Nah, kalau kita buat pandai merangkai kata, wah ini pujangga nih. Julia Robinson. Merangkai kata, ya nggak apa-apa, pandai merangkai kata. Masih ditunggu, baru ada berapa nih? Yang menulis baru ada 11 dari 14 yang udah masuk. Masih saya tunggu. Johan Bernauli baru mau nulis. Pak. Nah, ini sekarang gini. Kalau Saza baca satu ya. Misalnya ini nih. Mary Everest Bull. Bacanya gitu nggak sih? Dia bilang dia tuh cerewet, jahil, hobi makan, suka dengerin curhat orang, sama suka olahraga, suka nyanyi. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa ini? Si Mary ini. Kalau tahu, bilang aja tahu. Kalau enggak, enggak. Kalau cuma ditulis gitu aja. Kita boleh ketik chat. Atau yang ini deh. Diopantus ini. Diopantus itu dia bilang dia ramah. Kalau kita cuma baca ramah, kira-kira tahu nggak? Siapa sih yang ramah nih di kelas? Ini baru di kelas ya, belum ke seluruh siswa misalnya, semua kelas 12. Belum, ini masih di IPS 2 aja nih, 12 IPS 2. Ramah, ada yang makan terus. Kira-kira kita tahu nggak? Siapakah orangnya? Konsisten. Bahasa Arab, tidur, cerewet, suka masak, suka ngelawak, bisa belajar kebut semalam. Wah itu ini ya, kelebihan ya. Ada tuh, saya pernah nonton video apa ya, di universitas, saya lupa universitas apa, rektornya itu bacain apa ya, kayak angket-angket mahasiswa gitu. Terus rektornya bilang ada satu anak itu hobinya adalah tidur, ya. Dan dia punya kelebihan setelah dia tidur, itu dia ingat apa yang tadi dipelajari. Jadi, Oh iya, Zah. ada ya. Zah. Jadi kata rektornya, wah ini kelebihannya perlu dipelajari nih sama teman-teman yang lain ya katanya. Mungkin kayak gini nih, bisa belajar kebut semalam. Perlu tuh diajarin caranya gimana. Nasehatin orang, kayak ramah, suka ketawa, senang dimintai bantuan. Kalau kita lihat kayak gini aja, mungkin kita belum melihat. Nah, mungkin bisa nanti dibantu gitu ya. Teman-teman, biasanya tuh ini nih apa ya? Salah satu yang susah dijawab. Kalau misalnya kita tuh ditanya, kelebihan kita apa sih? Atau misalnya, keunikan kita apa sih? Nah, biasanya ini sesuatu hal yang agak susah dijawab. Buktinya nih, dari berapa orang yang masuk, hanya baru beberapa yang menulis. Karena mungkin yang lain masih mikir nih, apa ya kelebihan saya? Saya bisanya apa sih? Gitu. Saya nih uniknya di mana sih? Gitu. Nah, mungkin masih seperti itu. Ya, nah, nanti di sini ada Ustazah Diana nih. Tuh, ya ada Ustazah Diana tuh.
Mungkin bisa nanti dibantu Zah tentang apa ya, minat bakat juga gitu ya, diarahkan mereka ini seperti apa. Apakah mereka sudah paham kelebihan mereka tuh di mana gitu ya, sudah tahu mereka tuh mau mencapai apa. Karena gini, sebelum kita mencapai tujuan akhir ya, kalau mau tujuan akhir itu benar-benar tercapai, kita harus lihat faktor-faktor pendukung untuk mencapai itu. Nah, salah satu faktor pendukungnya adalah kelebihan kita. Itu faktor pendukung. Dan itu mungkin yang paling utama. Karena kalau kita nggak punya itu, nanti di jalan, ketika terjadi sesuatu, gitu ya, ketika ada halangan, nah itu akan membuat kita mundur. Nggak jadi. Ya. Kalau misalnya, tapi kalau kekuatan besarnya tuh di situ. Misalnya, ada anak yang misalnya punya pendiriannya teguh. Nah, kekuatannya di situ, di teguh pendirian. Jadi mau apapun yang terjadi gitu ya, mau apapun yang terjadi, banyak rintangan, dia tetap ingat, saya pokoknya harus capai ini gitu. Jadi dia akan tetap laju. Atau misalnya ada anak yang pinternya tadi ya, pinter bahasa Arab. Nah, ketika dia masuk universitas, misalnya dia juga milih yang bahasa Arab, dia akan merasa di lingkungan dia gitu, ya. Jadi walaupun orang misalnya kesulitan, misalnya nanti ada tugas harus ngomong bahasa Arab, ya dia senang aja, kan dia suka bahasa Arab, ya. Kan kekuatannya di situ. Nah, itulah makanya kita perlu mengenali kekuatan kita. Perlu tahu kita tuh kuatnya di mana gitu, supaya benar-benar membantu kita kekuatan itu ketika nanti berada pada posisi penuh tekanan. Nah, Ustazah ya, mungkin Ustazah bisa cerita dikit. Ustazah bukan suka matematikanya sih sebenarnya. Tetapi Ustazah itu salah satu keunikannya gitu ya mungkin ya, salah satu yang membedakan gitu daripada orang lain adalah Ustazah orangnya tipenya penasaran. Kalau ada sesuatu, ada permasalahan, tapi belum terpecahkan. Nah, ya, jadi tipenya seperti itu. Penasaran. Nah, orang penasaran tuh larinya ke sana ternyata ya. Di matematika itu sukses ternyata. Bisa gitu dia. Kenapa? Karena di matematika itu biasanya kan menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Kalau belum ketemu hasilnya, itu masih mau nyari apa sih ini gitu ya. Ini apa sih gitu. Nah, itu yang membuat Ustazah tidak berhenti mempelajari matematika. Jadi pas ketemu soal yang susahnya, karena penasaran tadi, gitu ya, akhirnya dicari lagi. Bukan karena pinternya, gitu ya, bukan karena pintar matematika. Nah, bukan seperti itu awalnya, gitu. Tetapi penasaran dulu. Nah, itu yang ternyata membuat bisa sekarang, gitu. Ternyata pas mempelajari ini, karena tadi diawali dengan rasa penasaran. Nah, mungkin kalian bisa mulai seperti itu. Jadi ketika terpuruk pun, ketika misalnya dulu banyak ya, seperti mungkin yang teman-teman alami juga. Ustazah juga mengalami yang teman-teman alami sekarang. Matematika tuh susah, materi yang itu tuh nggak ngerti sama sekali, misalnya nggak nyambung sama sekali gitu. Tapi karena Ustazah punya kekuatan di penasaran tadi, ya, maka itulah yang membuat Ustazah terus ngerjain lagi, coba lagi, tanya lagi, ya, gitu. Sehingga akhirnya tahu, sehingga akhirnya bisa. Nah, Ustazah pengen teman-teman juga punya kekuatan itu tadi yang bisa mendorong ketika kita berada pada posisi yang rendah gitu. Jadi memang benar alasan itu yang alasan kita memilih sesuatu itu penting ya, seperti itu. Kenapa? Dengan alasan itulah kita bisa bertahan. Kalau nggak alasannya kecil, alasannya cuma karena sekedar ini, itu nggak akan lama bertahan. Sama kalau misalnya Ustazah, karena matematika tuh kalau orang dibilang bisa matematika tuh katanya hebat misalnya ya. Kalau misalnya mikirnya seperti itu, sampai kita dapat predikat hebat aja udah selesai gitu. Pas kan beberapa kali mungkin teman-teman muji kita, pinter ya matematika, selesai, udah selesai gitu. Kita nggak ada lagi gitu pengen ngapain. Tapi tadi karena pegangannya Ustazah tadi dirasa penasarannya, itu yang menyebabkan kedepannya tuh pengen coba lagi, dan itu terus bertahan akhirnya gitu ya. Nah, teman-teman coba dicari apa sih yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman gitu ya,
bahwa inilah kekuatan saya. Itu nggak apa-apa. Kekuatan tuh beda-beda. Nah, nanti tinggal dikembangkan sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Gitu ya. Oke, kita stop yang ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menuliskan di sini kelebihan uniknya. Nanti kita bahas kembali. Kita lanjutkan. Ke PowerPoint-nya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga bahwa kita mungkin tidak menyadari ini. Kita mungkin masih merasa kita tuh nggak pede gitu ya tadi ya. Kita tuh nggak punya kelebihan apa-apa. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Apalah saya. Masih banyak mungkin yang berpendapat seperti itu. Di sini ya, di surat Al-Isra ayat 70 itu ada disebutkan, di sini artinya saja ya dituliskan. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kita pernah dengar ya, manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Banyak ya ciptaannya yang lain, ada tumbuhan, hewan, kemudian banyak yang lain. Nah, planet ini, planet itu, gitu ya, bintang, alam semesta, itu semua ciptaan Allah. Tetapi yang paling sempurna, termasuk ya jin, gitu ya, yang seperti itu juga kita, justru manusia yang sempurna. Ya Allah berikan kelebihan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakannya, gitu ya. Sehingga dari sana ya kita harusnya gimana ya, merasa tidak boleh gitu. Seharusnya kita tidak merasa insecure gitu, tidak merasa malu bahwa kita tidak punya kelebihan apa-apa. Salah ya, justru kita inilah makhluk yang sempurna dibandingkan yang lain. Nah, makanya kita mencari di antara kesempurnaan yang banyak itu, kita tuh di bidang apa, ya itu yang perlu kita cari, yang perlu kita tekuni. Kita tuh bahagianya ketika kita apa, nah gitu ya. Kayak Ustazah dulu, Ustazah tuh senang kalau misalnya menyampaikan sesuatu dan orang-orang tuh apa ya, paham dengan apa yang dijelaskan. Jadi emang kayak guru dari dulu gitu, udah kayak guru gitu. Jadi makanya sekarang ketika menjadi guru itu senang, nyaman gitu loh. Enak rasanya tuh, bahagia menjalaninya. Walaupun banyak kesibukan ya, Ustazah Diana ya. Walaupun banyak yang kita lakukan, ya boleh tanya deh guru-guru SMA IT itu sibuknya kayak apa. Apalagi yang harus dikerjakan ini itu gitu. Tetapi tadi karena Ustazah nyaman, Ustazah senang, jadi ya udah ngalir aja gitu, enak aja gitu jalaninnya gitu, tidak terpaksa ya. Nah teman-teman juga Ustazah nanti berharapnya seperti itu. Ustazah tidak bukannya jadi guru aja enak gitu, tidak. Tetapi tadi kita cari nyamannya kita di mana. Misalnya kita tuh nyaman banget ketika kita tuh misalnya nulis cerpen. Nah, mungkin bisa nanti jadi apa, novelis gitu ya, bisa jadi pengarang buku gitu kan. Nah kita nyaman ngejalaninnya. Mungkin bagi orang nggak enak nulis tuh, capek misalnya kan, atau misalnya apa, nggak punya ide lagi yang mau dikeluarkan. Tetapi mungkin bagi orang lain itu justru itu yang enak daripada dia misalnya harus ngomong-ngomong misalnya ya, atau ada yang hobinya ngomong-ngomong misalnya. Nah kita cari bidang-bidangnya. Kalau yang ngomong-ngomong tuh yang profesinya apa aja sih contohnya misalnya gitu ya. Nah dengan seperti itu kita akan menjalani segala sesuatunya itu dengan nyaman. Dan ketika tujuan akhir kita tuh sudah terlihat, sudah terbayangkan apa, maka langkah-langkah yang itu kita bisa susun. Saya mau jadi ini, berarti satu harus gini. Nah, nanti akan tersusun gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya di lesson 9 ini, gitu, kita semua itu punya kelebihan. Ya. Tapi kadang ada yang mengenali kelebihan itu lebih awal, ada juga yang menemukannya setelah dia mencoba hal baru. Nah, itu ya. Jadi kita semua seperti yang tadi disampaikan di ayat sebelumnya, Allah tuh menciptakan kita dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Sehingga
Pasti, kita harus yakin. Kita tuh semua pasti punya kelebihan. Gitu ya. Nah, tinggal kita menemukan kelebihan itu seperti apa. Ada yang dari awal tuh udah kelihatan bakatnya. Oh, anak ini misalnya bakat main bola misalnya. Udah kelihatan tuh dari awal. Ada mungkin. Oh, dia nih bakatnya misalnya dia nyanyi. Udah kelihatan mungkin suaranya bagus. Nah, tapi ada juga bakat itu yang ditemukan setelah kita coba. Ternyata setelah nyoba. Ya, Di ruang guru ya. Oke, silakan. Setelah nyoba, misalnya nggak tahu tuh kalau dulu tuh ternyata orangnya tuh bisa ngapain. Pas dia nyoba, misalnya dia nyoba sekali, dia nyoba memanah. Ternyata dia pas memanah tuh sering tepat gitu ya. Wah, ternyata kelebihan dia adalah dia pintar memanah gitu. Nah, ada mungkin yang seperti itu. Atau misalnya pernah diminta sama guru-gurunya, hari ini harus bikin cerpen dalam 1 hari selesai, ya mungkin dibuat seperti itu, ya dicoba, dipaksa harus gini dulu, dipaksa dulu ya. Tetapi ternyata pas dikasih waktu 1 hari itu, ternyata ada tuh, ternyata enak ya bikin cerpen gitu, sehari itu selesai bisa gitu. Ada yang selesai dalam sehari misalnya ada jadi 2 gitu. Nah, ketemu dia, oh ternyata saya ini berbakat bikin cerita. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau kita mau cari kelebihan kita, itu bukan cuma nunggu dikasih oh saya nih ini kelebihannya, tidak. Tapi kalau kita belum ketemu, kita cari ya. Carinya dengan apa? Dan dengan mencoba hal-hal baru kayak tadi. Coba dulu kita kerjain ini. Bisa nggak sih? Oh, ternyata bisa. Kadang-kadang malah hal yang kita rasa itu bukan kelebihan kita nggak bisa di sana, ternyata malah kita bisa. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas atau didiskusikan? Untuk lesson 9. Silakan. Kalau ada boleh di chat. Atau boleh menyampaikan langsung. Kalau belum, kita lanjutkan ke lesson 10. Hari ini 2 lesson ya. Jadi tadi yang pertama itu super strength atau kelebihan super kita, kekuatan super kita gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke lesson 10-nya on cloud 9. Jadi apa sih yang menjadi faktor gitu pendorong supaya kita mencapai kekuatan super kita tadi. Jadi ada idiom ya. Idiom itu apa? Istilah ungkapan gitu ya. Kalau di sana tuh ada ungkapan on cloud 9. Kalau kita tuh ada pernah dengar nggak misalnya kita terlalu bahagia gitu sampai serasa terbang ke langit ke-7 gitu. Pernah dengar ya? Ungkapan seperti itu ya. Nah, ini karena kita mengadopsi bahasanya dari luar, itu ungkapannya ada on cloud 9. Jadi itu hampir mirip. Seolah-olah kita tuh ada di awan ke-9. Ya, saking bahagianya gitu ya. Saking ekstrimnya yang kita rasakan kebahagiaan itu. Nah, and in mind-nya apa sih kalau di on cloud 9? Apa perbedaan kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan dangkal? Terus mengapa hal-hal tidak memberikan kita kebahagiaan jangka panjang dan apa yang memberikan kebahagiaan jangka panjang. Nah, kita lihat di sini. Jadi langsung ke sini. Ada cerita Marianne. Marianne ini bilang dia dapat HP. Coba bacain deh satu orang. Silakan. Bacakan dengan ekspresinya kira-kira. Mariana tuh ada cerita seperti ini. Silakan, teman-teman. Yang masih on kan? Hidupin mic-nya dan bacakan ceritanya si Mariana ini. Iya. Silakan, iya. Saya akhirnya mendapatkan handphone baru saya. Saya sangat bahagia. Saya mengambang di awan 9. Kebahagiaan saya berlangsung selama beberapa hari dan kemudian hilang. Saya masih senang memiliki telepon, tetapi saya mulai memikirkan apa lagi yang akan membuat saya merasa seperti itu. Oke, ya. Jadi kata Mariana ini dia dapat HP baru. Oh, terus dia tuh mungkin apa ya? HP baru sekarang HP apa, Ustazah Diana?
iPhone berapa sekarang yang paling baru ya? Nah, iPhone berapa, Nak? 12. 12. Nah, misalnya tuh dapat iPhone 12. Ya. Wah, mungkin bahagianya tuh luar biasa. Saking bahagianya itu tadi yang saya bilang. On cloud 9 itu kayak ungkapan saking bahagianya. Itu tuh kayak rasanya mengambang di awan 9, saking tingginya gitu ya. Saking bahagianya tadi. Tapi setelah dia mengambang di awan tadi ya, awan 9 tadi karena saking bahagia, ternyata hanya berlangsung beberapa hari. Mungkin cuma seminggu gitu. Seminggu punya HP tuh, senang banget. Bahagia banget punya HP baru. Teman-temannya belum ada yang punya, baru dia yang punya. Bahagia banget. Seminggu tapi. Karena mungkin selama seminggu tuh dia udah di otak-atik, diapain gitu kan. Ya mungkin baru sadar, ya HP kan gitu-gitu aja gitu. Ya, sama aja. Ya, bisa nelpon juga, bisa video call juga mungkin gitu. Bisa internetan juga mungkin ya sama, setelah dilihat ternyata ya hampir sama aja. Oh mungkin ada fitur baru, fitur barunya apa, udah dicoba fitur baru, setelah nyoba fitur baru beberapa hari bosen ya udah gitu kan, ya udah gitu kan. Nah seperti itu, jadi kebahagiaan dia itu cuma berapa hari terus hilang gitu kata dia. Saya masih senang sih punya HP itu, masih senang gitu, masih tetap senang, tapi nggak sebahagia pas awal gitu loh, nggak sebahagia yang pas baru dapat, baru buka gitu kan, baru mau nyoba-nyoba. Nah nggak sebahagia itu ternyata. Dan dia akhirnya memikirkan, apalagi sih yang bisa bikin saya bahagia seperti saya dapat HP baru. Ketika kita sangat bahagia tuh coba kita rasakan, energi kita tuh pasti luar biasa ya, kayak punya HP baru. Wah, energinya luar biasa buat apa? Buat nyoba HP baru ya, pasti luar biasa, energinya tertuju ke sana buat nyoba HP baru. Tapi setelah berapa hari bosen kan, malah mungkin tahan nggak makan, mau nyoba HP baru tadi ya, terus nggak tidur, mau nyoba HP baru tadi, begadang sampai malam, semua fiturnya dicoba gitu ya. Itu tahan kita lakukan. Kenapa? Karena kita sangat bahagia tadi ya, ekstrim bahagianya. Dan itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak bisa lakukan. Begadang sampai malam tuh misalnya kita sebenarnya capek, tapi kalau HP baru pasti tahan tuh ya. Nah, seperti itu ya, karena ada sesuatunya tadi, ada kebahagiaan tadi. Nah kita lihat kebahagiaan itu ya, ada yang nyata atau ada juga yang dangkal. Nah kalau dari bahasanya nyata atau kebahagiaan sejati itu benar-benar terjadi gitu ya, benar-benar terjadi, kemudian asli gitu ya, ada, benar-benar ada. Tapi kalau dangkal tuh ada tapi samar-samar ya, atau cuma dikit aja gitu, ada ya, ada tetapi ya udah gitu, cuma sekedar itu aja gitu, pokoknya ada. Nah itu dangkal ya, cuma di permukaan, cuma kelihatannya tuh wow gitu kan, tapi ternyata tuh nggak sampai dalam gitu. Tetapi kalau nyata, kalau sejati itu ada dan benar-benar sampai dalam ya. Nah dengan seperti ini kita lihat ya, bahwa ketika kita memusatkan hidup kita pada hal-hal yang membuat bahagia ya, kalau itu tidak bertahan lama, maka ya udah gitu, kayak tadi punya HP, wah bahagia, mau ngapain bisa deh gitu ya. Ya mau ngapain dengan HP itu bisa deh rasanya, mau sampai malam, mau seharian nggak tidur bisa ya, itu karena bahagia tadi. Tapi setelah udah coba, udah bosan ya, udah ya paling kadang HP-nya juga ditinggal-tinggal gitu. Kalau dulu wah HP-nya dipegang terus ya, pakai baju yang ada kantong terus biar bisa masuk kantong. Kalau enggak bawa tas gitu biar HP-nya bisa masuk. Tapi setelah itu ya udah, kadang mau ya udah tinggal dulu gitu, taruh aja. Kadang-kadang tinggal di rumah juga gitu ya kalau udah bosan. Nah seperti itu. Tetapi kebahagiaan kita pengennya bukan yang sementara tadi. Kita pengennya kebahagiaan jangka panjang. Nah kita lihat ini, kebahagiaan jangka panjang yang nyata itu datang dari kita memusatkan hidup kita pada prinsip-prinsip kehidupan, seperti misalnya cinta, kerja keras, menolong orang lain. Nah, bedakan rasanya ketika kita ya, bahagia kita itu ketika menolong orang lain dengan bahagia yang dapat barang baru tadi atau bahagia karena HP baru tadi.
Ya, ketika kita menolong orang lain, rasa bahagianya tuh terus lanjut, ya. Walaupun udah lewat kejadiannya, ya, sudah berapa bulan yang lalu misalnya, tetapi masih ada rasa bahagianya, dan teman kita yang dibantu tadi itu juga masih merasakan gitu. Saya pernah ditolong loh sama dia. Nah, kadang-kadang dia menyebutkan lagi mungkin. Nah, dari itu akhirnya membuat kita tuh gimana lagi? Berarti enak ya bantu orang lain tuh, besok-besok mau bantu lagi, misalnya seperti itu, ya. Dan itu membuat kita tuh lebih bahagia. Atau bahkan misalnya ketika kita tuh bisa menginspirasi orang lain misalnya. Orang lain tuh kita misalnya bantu dia, terus teman kita tuh hebat ya bisa bantu. Nanti kalau ada orang lain, saya mau bantu juga deh. Karena saya tahu rasanya tuh ketika sedih tuh misalnya nggak enak. Ketika misalnya seperti ini tuh nggak enak. Kalau ada yang bantu tuh rasanya enak banget. Luar biasa gitu rasanya. Nah, kita mungkin merasakan itu, akhirnya kita membantu lagi. Menularkan lagi ke orang lain. Nah, kita kan jadinya pas ditanya, kenapa sih kamu mau bantu? Saya tuh lihat teman saya dulu. Teman saya tuh dulu pernah bantu saya waktu saya tuh sedih. Waktu saya tuh misalnya nggak punya uang. Terus dia traktir saya makan di kantin. Dan itu tuh bikin saya tuh bahagia. Dan saya pengen misalnya teman saya yang lain tuh juga bahagia. Kayak saya pernah dibahagiain oleh teman saya. Nah, yang seperti itu kan lanjut. Ya, dan yang tadi sudah pernah menolong itu mungkin, oh ternyata dia terinspirasi dari saya ya gitu. Jadi bahagia juga. Nah, menular gitu ya, bahagianya lanjut. Kalau yang HP tadi udah HP-nya juga cuma punya kita, ya bahagianya ya cuma batas kita aja gitu kan. Ada nggak teman-teman yang bahagia karena temennya HP baru? Jarang ya. Temennya HP baru, terus yang bahagia tuh yang temennya yang lain gitu. Jarang biasanya. Itu tuh cuma buat kita aja, dan itu tuh cuma berhenti batas itu saja. Nah, sekarang masih ada waktu dikit. Saya mau teman-teman diskusi 3 menit lah cukup ya. Diskusi tentang kebahagiaan tadi yang pernah kalian rasakan. Jadi gini, saya jelasin dulu. Mungkin pernah ya di antara teman-teman yang merasakan seperti tadi, seperti dapat HP, sama seperti membantu teman. Nah, ini dua hal yang dua-duanya bikin kita bahagia. Tapi yang satunya mungkin sesaat gitu ya, cuma dirasakan pada saat baru-baru punya HP aja. Tapi yang kedua dirasakan terus gitu. Pas ini bahagia lagi, besoknya bahagia lagi. Nah, atau lebih panjang jangkanya. Nah, mungkin pernah teman-teman merasakan seperti itu. Silakan teman-teman diskusikan dengan teman-temannya yang lain dalam satu kelompok, ceritakan, boleh cerita satu orang, boleh cerita semuanya, kemudian nanti simpulkan ya, kebahagiaan yang lebih menyenangkan tuh yang seperti apa? Apakah yang cuma sesaat tadi atau yang jangka panjang tadi? Ya, itu didiskusikan dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Ustazah kasih waktu ini berapa orang ya? 20. Cukuplah 5 breakout room. Oke. Waktunya option 3 menit aja cukup ya. Ya, silakan bergabung. Yang belum bergabung silakan. Iya, Aisyah, Yara. Join ke breakout room-nya ya. Oke, Yara sudah. Aisyah? Iya. Masih di sini? Oke. Iya? Join room 3 ya.
Oke, sudah kembali. Nah, sudah mulai kembali ya. Sudah 18, oke. Nah, silakan. Tadi ada 5 room ya. Ada 5 room. Silakan, room berapa yang mau diskusi dulu. Jadi tadi pertama tentang kebahagiaannya. Terus yang 2 tadi ya, ada 2 macam. Ada yang sesaat, ada yang lebih panjang, jangka panjang. Silakan. Ada yang mau cerita dulu dari room berapa? Room kami, Zah. Oke, room berapa, Ustazah? Room berapa tadi ya? Ada Naura, ada Ai, sama ada Zizi. Siapa yang mau cerita nih? Naura. Naura, silakan Naura. Silakan Room 4. Naura. Ya, room 4 ya, dari room 4. Silakan room 4 duluan. Naura, silakan. Zah, kami tidak tahu Zah ikut ini jangka panjang atau jangka pendek. Oke, gak apa-apa. Cerita dulu. Kita dengerin. Kalau kami mungkin Zah lebih kayak ke, kalau kami kan tipe orang yang kalau suka sama satu orang ngefans, ibaratnya ngefans Zah. Kami itu tipe anak yang suka ngoleksi perintilannya Zah. Jadi misalnya dia mau ada apa, dibeli gitu Zah. Dan pakai duit sendiri. Jadi kayak lebih terawat gitu Zah. Misalnya kalau misalnya dibeli sama orang tua kan asal naro atau ngebanting atau misalnya rusak, hilang dan segala macam. Tapi kalau barang yang dibeli pakai duit sendiri itu lebih menghargai, dirawat. Oke, ya. Jadi di ini ya, rasa bahagianya itu ketika bisa membeli sendiri gitu ya. Tanpa bantuan orang tua lah gitu, tanpa dibelikan langsung, walaupun misalnya tetap juga kan asal uangnya mungkin masih dari orang tua gitu ya. Dari duit jajan. Ya, dari kumpulan uang jajan gitu ya, ditabung gitu ya. Nah, tetapi membelinya tuh beli sendiri gitu. Nah, itu membuat bahagia. Oke, ya. Jadi dengan itu kan muncul tuh sikapnya apa? Berarti kalau mau beli sendiri nabung kan gitu ya. Nah, jadi perilaku yang munculnya juga seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita membawanya tuh positif ya, seperti itu, maka tadi, dan itu berlangsung bahagia terus kan gitu, ketika bisa beli lagi, bahagia lagi. Nah, biar bisa beli lagi gimana? Nabung tadi ya, akhirnya muncullah perilaku-perilaku positifnya tadi seperti itu. Akhirnya itu ya yang didasarkan oleh Naura. Oke, jadi Naura bukan berprinsip pada uangnya gitu ya, bukan pada apa yang nanti dikasihkan orang tuanya gitu, tetapi tadi berprinsipnya pada kerja kerasnya Naura untuk menabung supaya bisa menghasilkan kebahagiaan lagi. Nah, gitu ya. Jadi fokusnya pada prinsip kehidupannya, yaitu misalnya kerja keras atau hemat gitu ya, menabung. Fokusnya di sana gitu, sehingga itu yang bisa membuat ada lagi kebahagiaan lagi nih nanti, bagian baru lagi nih nanti. Nah, seperti itu ya. Bagus ya. Silakan. Room 4 sudah, room 1, 2, 3, 5. Masing-masing Ustazah minta pendapatnya nih. Ceritanya nih. Dari room 1 ada Fadila, ada Indah Sawitri, ada Rolika, ada Sarla. Silakan. Siapa yang mau cerita? Tesya room berapa? Room 2 boleh? Silakan. Silakan Tesya. Atau yang lain? Tesya dulu, boleh. Kami tidak tahu, Zah, tapi kami hampir sama Cak Naura, Zah. Oke, silakan. Baru-baru Iko juga beli alat lukis kan, Zah. Pakai duit sendiri juga. Alat apa? Alat lukis? Iya. Oke. Hobinya melukis ya? Akhir-akhir itu sih, Zah. Oke. Nah, terus apa? Bisa ceritain rasanya? Iya, benar. Maksudnya itu, Cak, kita lebih ngerawat, lebih ngejago juga apa yang kita beli pakai duit dewek, kan, Zah. Ya. Terus pengen beli lagi nggak dengan uang sendiri lagi? Iya. Iya. Ya. Terus ada lagi? Sudah. Oke, makasih ya Tesya. Nah, ya.
hampir sama ceritanya dengan Naura, ya. Cuman yang dibelinya berbeda, nggak apa-apa ya. Tapi itu tadi. Jadi saya sekali lagi menekankan fokusnya tuh bukan di barang yang didapat, ya, bukan uangnya, gitu, bukan barang yang didapat, tetapi yang membuat bahagia itu apa, ya? Ketika kita pengen kayak gini, kita prinsipnya tuh kita ke prinsip kehidupannya. Oh, kita tuh dengan kita menabung gitu ya, dengan kita misalnya mengumpulkan uang sendiri, kita bisa kayak gini ternyata. Nah, nanti mungkin awalnya sekarang nabung dulu karena mungkin belum punya penghasilan, ya, masih dari orang tua. Tapi orang tua mungkin kasihnya buat uang jajan, tapi kita kumpulkan, bukan kita jajanin, ya. Nah, sekarang mungkin seperti itu. Nanti larinya setelah kerja itu, ya, punya uang sendiri apalagi kan gitu ya. Wah, dapat dari orang tua aja, yang dikumpulin aja, bisa beli aja, bisa kayak gini bahagianya. Apalagi kalau misalnya nanti bisa punya uang sendiri gitu, bisa kerja sendiri ya, bisa menghasilkan sendiri. Wah, itu mungkin lebih bahagia lagi. Nah, jadi ke sana prinsipnya, ke prinsip kehidupan kita larikannya, ya, supaya lebih abadi. Kalau kita cuma saya bahagianya pas sudah beli alat lukis yang ini, udah gitu. Udah, pas sudah dapat sudah selesai. Tapi kan kalau kita kembangkan lagi, karena itunya ya, karena kita bisa beli sendirinya, nah akhirnya nanti banyak yang bisa kita beli gitu. Karena kebahagiaannya lebih luas cakupannya, ya. Dan kita pengennya kebahagiaan itu tuh terus ada, ya. Yang udah nih sampai sini, nah besoknya ada lagi nih yang lain lagi yang bisa bikin bahagia nih. Oh, besoknya ada lagi nih yang bisa bikin bahagia lagi. Karena orang yang bahagia itu, insya Allah dia akan siap melakukan apapun. Ya, dia akan siap berada pada situasi apapun. Kalau dia bahagia. Tapi kalau dia sedih, dia lagi kecewa, ya, disuruh ngapain? Suruh makan aja nggak mau dia. Ya. Padahal makan tuh enak kan, maksudnya tuh nggak ngabis tenaga lah, cuma makan, udah disediain makan. Tapi kalau orang sedih, suruh makan aja nggak mau. Gitu. Ya, nah seperti itu. Jadi kita lebih baik kita memfokuskan diri pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Lagi nih, ada lagi cerita yang lain nggak? Dari breakout room berapa? 1, 2, 2, 4 udah. 1, 3, 5. Silakan. 1, 3. Oh, 3 tadi cuma 2 ya? Indah sama Nurul. Ada yang mau diceritain? 5 juga. Juwita, Zamla. Silakan, masih ada yang mau cerita? Nah, kita sudah dapat poinnya ya. Kalau sudah dapat poinnya, 2 cerita tadi sudah cukup. Silakan teman-teman ketik di chat kalau sudah dapat poinnya, poin kebahagiaan tadi seperti apa, tulis di chatnya. Poin kebahagiaannya sudah dapat. Nah, kita lihat lagi di sini, kita lanjut sedikit lagi. Jadi di sini kayak yang saya tanya tadi, kenapa memusatkan hidup kita pada prinsip itu membantu memberi kita kebahagiaan jangka panjang. Jadi benar ya, hidup kita itu kita pusatkan pada prinsip. Nah, kalau hal yang prinsip, hal yang dasar, kalau kita berpusat pada itu tuh nggak akan kemana-mana, nggak akan lari-lari. Maksudnya tuh nggak, ya bisa jangkauannya lebih luas. Gitu. Kalau kita prinsipnya tadi misalnya prinsipnya pendek, prinsipnya cuma batas dapat HP, batas dapat alat lukis, ya prinsipnya batas sana saja, maka ya batas itulah setelah dapat sudah kebahagiaannya selesai, ya. Tetapi kalau prinsipnya tadi kita pada kebahagiaan ketika membeli sendiri, ya prinsipnya di sana jalan harus nabung misalnya, hemat gitu ya, menghargai setiap pemberian yang dikasih dalam bentuk uang tadi ya, tidak foya-foya, tidak beli yang tidak dibutuhkan misalnya. Ketika kita berprinsipnya ke sana, maka ternyata kebahagiaan kita akan dapat lebih banyak dan lebih panjang. Ya. Habis satu karena batas kita udah beli alat lukis, besoknya mau beli yang lain lagi misalnya, dapat lagi bahagia lagi gitu kan. Jadi diperbarui terus bahagianya. Gitu ya. Nah, kita lihat ya terakhir. Allah juga sudah berfirman
ya di sini. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini juga yang menjadi pendorong kita harusnya, ya. Karena tadi kita melakukan hal baik, kita menabung, kita tidak boros, itu sudah melakukan hal baik. Dan kita yakin setiap hal yang baik, sekecil apapun, itu akan dibalas dengan pahala oleh Allah dengan lebih baik dari sekedar misalnya nabung 5.000, lebih baik dari 5.000 gitu yang dibalas oleh Allah. Gitu, ya. Jadi kalau kita berpedoman pada hal-hal prinsip tadi, ya, kita pasti akan melakukan hal yang baik. Kayak tadi, kita pedomannya tadi di hal prinsip menabung. Kita melakukan hal yang baik, menabung. Kita berhemat, ya. Kita tidak berfoya-foya, ya. Kita seperti itu. Sehingga dengan kita melakukan hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi sekali kerja dapat langsung gitu. Tabungannya banyak, pahalanya juga banyak, kan gitu ya. Nah, kita cari nih hal-hal lain yang bisa memunculkan itu, ya. Kemudian kaya di sini juga, kaya yang sebenarnya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, ya. Itu tadi, ya. Kalaupun kita banyak yang kita bisa beli, gitu, tetapi ketika dengan membeli itu kita tidak bahagia, maka ya nggak akan tenang, ya. Karena tadi kebahagiaannya cuma sesaat, ya udah saat itu aja kita senang. Setelah itu nggak senang lagi. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang kaya yang hatinya tidak diisi ruhiyah, tidak seperti kita mungkin, ya. Kalau kita di samping kita mungkin juga didukung dengan fasilitas, dengan harta tadi ya, tetapi yang paling penting adalah kita kaya hati. Hati kita selalu diisi dengan hal-hal yang sifatnya baik, ya. Dengan sehingga kita dengan merasa seperti itu, kita insya Allah nanti akan selalu merasa bahagia. Ya, dalam kondisi apapun, kita ingat kita punya Allah, ya, dan Allah itu selalu itu tadi, ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita itu selalu mengerjakan hal yang baik, ya, walaupun misalnya dengan hal yang baik itu kita nggak dapat duit, misalnya, ya, tetapi kita dapat pahalanya, ya, sehingga kita menjadi kaya itu karena hati kita. Kaya hati kita tuh seperti apa? Kalau kita tuh bahagia, itu salah satu ciri dia kaya hati, ya. Orang yang kaya hati itu biasanya selalu merasakan bahagia. Makanya tadi dalam kondisi sempit pun, dalam kondisi dia tuh sangat sedih, dalam kondisi dia tuh misalnya nggak punya uang, dia akan tetap bahagia karena dia kaya hati, ya. Nah, itu tadi, kaya hati salah satu cirinya dia bahagia. Nah, terakhir, simpulannya, jadi kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita tuh pada baju baru, pada HP baru, pada alat lukis baru, pada teman yang paling keren, ya, terus rumahnya yang besar, kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita pada itu, ya, maka kita memang akan bahagia. Bahagia kita punya rumah baru, kan? Rumah baru gede rumahnya, bahagia kita. Kita punya teman kita tuh ternyata orang yang paling keren, paling terkenal misalnya. Bahagia kita, ya. Kita punya teman baju baru, punya apa yang baru. Kita bahagia. Tetapi kalau dasar bahagia kita sebatas alat itu, ya, sebatas baju tadi, maka itu tidak akan abadi. Ya. Rusak alatnya, sudah. Dipakai berapa hari, bosan, gitu, ya. Tetapi kalau kita fokusnya pada hal-hal yang prinsip, itu akan membuat kebahagiaan kita abadi. Dan dengan kebahagiaan tadi, itu akan memunculkan potensi-potensi kita, akan memunculkan kekuatan-kekuatan kita, sehingga kita akan tahu nanti kita mau ngapain, tujuan akhir kita ada di mana. Nah, kita akan tahu dengan kita merasakan seperti itu. Oke, itu ya. Jadi materi kita hari ini sampai sini. Sudah lewat waktu karena banyak yang dibahas. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau dibahas sebelum kita akhiri? Atau sudah cukup? Sudah paham ya? Sekarang gini deh. Terakhir.
formative assessment-nya. Ustazah pengen silahkan setelah ini kita hidupkan lagi kameranya terakhir sebelum kita akhiri ya. Untuk teman-teman yang merasa paham dengan penjelasan hari ini, kemudian akan menghargai kelebihan kita dan kebahagiaan kita tadi ya, itu angkat jempolnya ke atas. Kalau misalnya baru rasa-rasanya paham, rasa-rasanya saya mau menghargai kelebihan saya, rasa-rasanya saya pengen bahagia, ibu jarinya ke samping. Tapi kalau tidak paham, ya tidak yakin, nggak tahu bahagianya tuh kayak gimana, itu ke bawah. Nah, jadi kita, oke ya, siap, angkat jempolnya, saya matikan share-nya, oke, buka aja dibuka dong. Biar kelihatan dia bahagia atau tidak ya hari ini. Ustazah Diana udah siap. Ustazah Diana udah siap tuh. Konita juga udah siap tuh. Ayo, teman-teman, siap-siap. Udah siap? Masa bertiga, yang lainnya mana? Ayo Fatima, tadi Fatima ada background bagus kan, indah. Nah, Desya. Zahra, Zizi. Zizi mana Zizi tadi? Iya udah cantik tadi. Nurul mana Nurul? Belum lihat Ustazah Nurul. Zahra. Zahra masih cemberut? Atau sudah bahagia? Fadila. Sarla kemana? Tadi hilang Sarla tadi. Jaringan apa? Sudah ini anak-anak belajar. Enggak. Gimana Zah? Habis ini nggak belajar. Belajar mandiri ya. Makanya Ustazah sengaja. Mana Zizi? Zahra, pasti senyum Zahra tadi. Nah, Zizi. Ini ada Nurul, nah kelihatan. Mana lihat Nurul? Aisyah. Anak pakai HP jadi harus geser-geser. Iya. Biar share di grup sekolah itu ditanyain tuh yang tidur ilmi, tapi Ana belum nulis. Biar share aja fotonya. Nah, kita share jempol ya. Siap kalau ke atas kita paham dengan penjelasan hari ini dan kita siap untuk menghargai setiap kelebihan kita apapun bentuknya. Kemudian dengan kebahagiaan itu kita manfaatkan ya untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau ke samping itu berarti kita masih rasa-rasa tahu, rasa-rasa pengen bahagia, belum pengen bahagia bener-beneran. Kalau ke bawah itu kita tidak paham, terus kita nggak mau bahagia ya mungkin kita juga nggak mau menghargai kelebihan. Siap ya dengan jempolnya. Oke. Itu kan ketiga. Nah, tapi Indah belum ada nih. Indah Sawitri, Naura, Rolika, Zamla. Ikutan nggak? Ikutan nggak? Ayo dong, ikut bahagia pagi ini. Nah, siap ya? Zamla, Kina muncul. Nah, siap? Oke. 1, 2, 3. Tunjukkan jempolnya. Yeay. Sip. Zahra. Rolika muncul. Rolika mana jempolnya? Sip. Nah, ya kelihatan jempolnya. Alhamdulillah ya. Kita sudah menuntaskan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf ya, mungkin waktunya banyak tersita juga hari ini dan Ustazah sampaikan juga hari ini kita free. Free maksudnya free pembelajaran, tetapi tadi Ustazah balikan lagi, teman-teman yang masih punya kewajiban untuk menuntaskan PTS, silakan menuntaskan PTS-nya. Ya, silakan hubungi guru mapelnya ya. Kemudian karena guru-guru mapel saat ini juga sedang mengolah nilai, kalau belum ada nilai PTS-nya kan nanti terhambat ya. Jadi jangan sampai nanti malah dijadikan 0 nilainya karena belum ikut PTS. Jadi itu. Terus kalau ada tugas-tugas yang belum dituntaskan, silakan dituntaskan. Nah, tambahan lagi, setelah ini kita akan mulai namanya tantangan 21 hari.
Ya, tantangan 21 hari. Jadi, salah. Mana ya? Oke, nih. Kita akan mulai tantangan 21 hari di Padlet. Nanti Ustazah share ke teman-teman. Jadi seperti ini. Kita mulai dulu dari kemarin kan kita sudah belajar paradigma, ya. Terus kita kaitkan sama kehidupan kita lah supaya lebih realistis gitu ya, supaya lebih real, supaya lebih kerasa. Nah, paradigmanya kemarin itu kan cara pandang. Kalau kita memandang sesuatu itu berbeda, maka kemungkinan nanti langkah kita akan berbeda. Nah, kalau langkah kita berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda juga gitu daripada yang selama ini sudah kita jalankan. Nah, Ustazah pengen teman-teman di sini itu mengubah paradigmanya di pembelajaran, ya, karena banyak laporannya tuh seperti ini. Nanti Ustazah share ya. Di sini ada kita mulai tantangan 21 harinya dari paradigma. Yang pertama tugasnya ini. Teman-teman tuliskan dulu paradigma positif. Ini ada 2 paradigma dan 2 paradigma ini negatif ya. Paradigma pertama Ustazah bacakan, pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, ya, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi yang selama ini kita pakai, itu sangat merepotkan. Sehingga membuat saya sering terlambat hadir belajar. Itu negatifnya. Ya. Kita terlambat belajar itu karena menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan seterusnya itu merepotkan. Nah, terus yang kedua, tugas yang diberikan guru selama PJJ itu sangat banyak. Sehingga saya tidak bisa menyelesaikan. Ya, itu paradigmanya negatif. Ya. Nah, kita kan ingat kemarin, kalau kita memulainya dengan paradigma negatif, maka tingkah laku kita akan negatif. Sehingga hasilnya kita dapat ya negatif. Gitu. Sekarang kita pengen ubah dulu tuh. Nah, sekarang teman-teman tuliskan nanti buat komen, buat di sana bisa ya, tulis komentar, terus namanya ya, masukkan si A misalnya, yang satu, pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, bla 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 seperti ini. Nah, itu paradigma positifnya menurut A. Yang kedua juga, tugas yang diberikan guru kayak gini. Nah, itu menurut A. Nanti B tulis juga, pokoknya 23 orang semuanya nanti menuliskan di sini. Ya, di Padlet ini. Nanti akan Ustazah cek, akan Ustazah nilai seperti apa paradigmanya. Ya. Itu ya, untuk tugas tantangan 21 hari. Dan ini nanti bisa jadi besoknya berubah lagi tantangannya. Besoknya lain lagi. Kita akan menerapkan selama 21 hari. Ya, selama 3 pekan. Jadi silakan nanti Ustazah share di grup sekolah, grup kelas kita maksudnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tantangan 21 harinya? Bukan tugas ya? Setiap hari diisi, Zah. Nah, nanti kita lihat. Setiap hari nanti ganti-ganti ya, Zah. Kalau ada lagi yang baru, nanti akan di-share lagi di sana. Ya. Jadi setiap hari mungkin ada yang akan dilakukan. Sekarang ininya tantangannya adalah bagaimana mengubah paradigma yang tadi disebutkan itu bentuk yang negatifnya menjadi bentuk positif. Nah, silakan. Mungkin teman-teman punya bahasa sendiri ya, bahasanya masing-masing tentang paradigma yang Zoom tadi yang bikin terlambat ketika pembelajaran sama tugas yang banyak tadi. Nah, mungkin teman-teman punya paradigmanya sendiri-sendiri. Kalau menurut saya positifnya tuh kayak gini misalnya. Silakan, nggak ada yang salah dan nggak usah niru-niru yang lain. Karena ini nanti ini yang akan kita jalankan selama 21 hari ke depan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan ini tantangannya. Nah, kita akan lihat siapakah teman-teman yang sukses, yang lolos tantangan 21 hari. Mungkin nanti ke depannya akan berubah lagi gitu ya. Karena ini kan terkait dengan 7 habits. Yang kita pelajari baru paradigma dan habit 1 yang udah lewat. Nah, sekarang mungkin nanti masuk habit 2, masuk habit 3 gitu ya. Ada tantangan berikut. Ya. Cukup jelas ya? Oke, siap ditantang? Para calon pemimpin? Siap. Sip. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Ustazah akhiri ya. Teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembali. Oke, alhamdulillah.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin perkenalkan ini Ustazah Sherly, guru bahasa Inggris kita baru di Smite. Beliau kaget, Zawi keren banget anaknya, katanya open video semua katanya. Kiranya ini kita anak IPA. Enggak, kami IPS. Good leader itu good leader ya Zaya. Oke, alhamdulillah jazakillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Eka atas materi kita pada pagi hari ini. Benar banget ya, yang namanya bakat itu memang sulit, Za. Memang basicnya bakat itu sulit untuk dikenali. Jadi Ustazah senang sekali kayak Tesya tadi kan beli alat lukis, itu merupakan suatu cara Tesya tahu kira-kira bakat anaknya apa ya. Udah mau dewasa nih, mungkin coba dengan melukis, oh ternyata bisa dengan sekali goresan udah jadi bentuk pemandangan apa, atau mungkin bakatnya di olahraga, mungkin kalau Ustazah perlu latihan berpuluh kali biar bisa renang, mungkin ada Konita atau siapa yang sekali nyemplung langsung bisa gaya kupu-kupu, itu kan berarti berbakat. Karena kan bakat itu berarti kita memiliki kapasitas lebih unggul yang membuat kita lebih cepat belajar dari teman-teman kita. Itu mungkin cara kita bisa mengenali bakat tersebut. Jadi luar biasa sekali materi hari ini. Semangat untuk teman-teman tantangan 21 harinya, karena Ustazah pun juga di sekolah ini ditantang sama kepala sekolah, sama struktur untuk melaksanakan 7 habit ini ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Kita pengennya nanti melangkah kita tamat dari kelas 12, kita adalah memang benar-benar pemimpin yang bisa memimpin diri kita, sehingga di dunia perkuliahan, di kampus nanti kalian benar-benar menjadi orang hebat seperti itu. Di Smite aja udah hebat, apalagi insya Allah keluar dari Smite nanti ya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Alhamdulillah hari ini kalian belajar mandiri, jadi guru-guru ada rapat, jadi silakan mungkin ada yang belum ujian ya Zaya, bisa hubungi guru mapelnya gitu. Baik, mari kita sama-sama tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Sama-sama aja mungkin ya Zaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Senin depan. Oke, Za. Terima kasih kembali, Za. Iya. Terima kasih sudah. Syukran Ustazah. Afwan.